Pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat. Kali ini saya lagi nyobain fasilitas umum di Mataram ya. Semua orang pasti udah tahu lah ya, ini adalah alat olahraga umum. Nah, sambil menunggu narasumber kita pada kali ini, yaitu Bapak Aminuddin selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas bareng anggota-anggota Komisi B dengan pembahasan yang menarik juga gitu ya. Kemarin ngebahas soal sampah, soal relokasi pedagang yang ada di alun-alun menuju Pasar Sugihwaras yang sekarang lagi in-innya. Nah, sekarang nih akhirnya merapat juga nih ke Komisi C. Nggak tanggung-tanggung lagi, merapatnya langsung sama Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat sambil nungguin beliau rapat. Kita olahraga dulu biar sehat. Oke, silakan. Gimana Mbak Farah? Kopinya dateng, tadi udah pesen kopi hitam manis buat Bapak, kopi hitam tawar buat saya. Oh. Suka kopi juga ya? Alhamdulillah suka, Pak. Oke, Pak. Ngomong-ngomong nih, kan berdasarkan informasi bahwasanya Pak Aminuddin ini dulunya adalah aktivis LSM. Iya. Patiro atau Pusat Riset dan Informasi Regional. Pusat Telaah dan Informasi Regional. Dan sempat jadi Sekretaris Jenderal Patiro se-Indonesia pada tahun 2012 hingga 2014. Iya. Apakah ada misi-misi yang sampai sekarang Bapak bawa ke legislatif? Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari sejarah kenapa jadi Sekjen Patiro Raya Mbak istilahnya, itu karena dulu ada hal yang sifatnya, karena itu kan masing-masing Patiro di Indonesia Mbak, ada 24 Patiro di Indonesia. Kalau di Jawa Tengah itu ada Kota Pekalongan, kemudian Kota Solo, Kota Magelang, Kota Semarang gitu ya. Kemudian ada Sekolah Rakyat Kendal gitu namanya, Sekolah Rakyat. Kalau di Jawa Timur, Surabaya, Malang, dan Gresik gitu ya. Jawa Barat itu ada Serang, Kota Bandung, dan Kota Tangerang. Selain Serang, Banten itu ya, tadi saya sebut ya. Sekarang jadi Banten itu. Nah, dari Patiro se-Indonesia itu, kalau di luar Jawa banyak Mbak, kita sebut panjang sekali itu ya. Salah satu yang agak kuat itu di luar Jawa, di Sulawesi Selatan itu Jeneponto. Kemudian NTB juga kuat gitu ya. Ada di Papua juga dan banyak tempat lain. Nah, dari situ kemudian menghimpun satu, siapa yang kira-kira menjadi kesekretariatan dari masing-masing itu ya. Kalau kemudian banyak sekali yang waktu itu Jakarta menjadi kantor koordinator gitu istilahnya, bukan kantor pusat tapi kantor koordinator, yang kemudian ini tidak ada pucuk pimpinannya. Kemudian waktu itu diajak berembuk bersama-sama sehingga butuh satu kepemimpinan. Kalau misalnya mengadopsi dari PBB itu kan ada sekjen gitu Mbak. Sekjen menjadi koordinator dan keseluruhan. Nah, dari situ kemudian terjadi pemilihan secara nasional. Dan saya yang diamanati untuk saya itu. Saya tidak tahu alasan waktu itu ya, tetapi salah satu yang kemudian menjadikan itu karena kami berinovasi bagaimana kelembagaan dibangun dengan tidak seperti biasanya. Kami mensyaratkan aktivis utama, pegiat kami, pegiat Patiro itu syaratnya ada dua Mbak. Syarat pertama, yang utama yang utama itu kalau relawan bebas tidak pendidikan, tapi yang utama itu harus S1. Harus S1. Yang kedua, pendonor aktif. Pendonor aktif. Kenapa harus pendonor aktif? Ya, karena kita bicara soal NGO, soal LSM, itu kan bicara soal bagaimana aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kemudian darahnya dikasih, itu relatif aktivis lebih mudah kita gerakkan untuk tidak terlalu beralasan. Turun ke masyarakat dengan cara-cara betul-betul manusiawi dan kesadaran. Jadi ada aspek-aspek kesolehan individu itu dibangun. Nah, kalau kesolehan individu dibangun, insya Allah
untuk didorong menjadi kesolehan sosial, Iya. itu jauh lebih baik, lebih bisa. Karena modalnya sudah cukup. Nah ini dia kopi kita udah datang. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini berarti punya saya. Wah, luar biasa ini. Ada tandanya ya. Ada Biasanya tanda. masih dari situ berarti pakai gula. Yang ini nggak Ada pakai tandanya gula. dan ada mereknya ini. Mereknya kita sembunyiin dulu, Pak. Enggak, Oke. Pak. Oke, lanjut Pak. Sambil nunggu ini adem Iya, gitu ya. iya. Oh, ada gorengan juga ini. Masya Allah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Paket komplit ya. Komplit. Oke, jadi bisa lebih santai ngobrol sorenya sambil ngopi. Oke, monggo Pak dilanjutkan. Iya. Nah, dari persyaratan itu ternyata menjadikan ini menjadi good practice bagi persyaratan gerakan yang di lainnya. Sehingga ketika misalnya masyarakat membutuhkan darah, kita menjadi pionir pertama yang kemudian bisa menginformasikan juga ketika kita tidak ada, menginformasikan bahwa teman-teman di kepolisian, di TNI itu sudah lebih awal sebetulnya beliau-beliau itu menjadi pendonor darah. Oke. Tuh. Jadi semangatnya yang dibawa adalah gimana kesolehan pribadi itu bisa menjadi kesolehan sosial. Dan itu yang menjadi alasan Bapak akhirnya menjadi Sekretaris Jenderal Pati Rose Indonesia tahun 2012 hingga 2014. Oke Pak, sambil ngopi kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Kita seruput dulu ya Pak. Oke, mumpung masih hangat. Oke. Emang Ini kopi itu manisnya agak ini, agak terasa. agak kerasa ya. Nggak Ini saya pesen nggak manis, tapi juga ada manis-manis ya ternyata. Nggak apa, biar semanis obrolan kita sore ini. Karena kalau dengan kopi itu memang mempersatukan umat ya Pak ya. Iya, Pak. Dari presiden ngopi, semuanya ngopi lah sama masyarakat gitu ya. Alasan paling enak untuk ketemu itu ngopi. Iya benar-benar ngopi yuk, padahal kita ngobrol sesuatu. Itu emang apa ya, alasan paling gampang gitu untuk ngajak orang ngobrol serius tapi dengan santai ya, seperti yang saya lakukan ini dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan kan. Oke Pak, lanjut soal sekjen. Spill dikit dong Pak, pengalaman Bapak ketika jadi sekjen Pati Roraya se-Indonesia. Iya, jadi sekretariat apa jaringan Mbak, sekjar sebetulnya, sekretariat jaringan Patiro Raya. Patiro Raya itu patiro yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ada sekitar 24 patiro yang kemudian itu menghimpun jadi satu karena kantor koordinatornya itu di Jakarta. Oke. Ya. Nah, kemudian dari situ perlu dong ada satu siapa sih yang membidani agar berkonsentrasi untuk melihat potensi-potensi di patiro-patiro yang lain, misal gitu. Nah, kemudian terjadi pemilihan dan saya termasuk saya yang jadi gitu kira-kira itu. Hasil pemilihan, kemudian banyak calon dan saya jadi waktu itu 2012-2014 ya. Oke. Nah, dalam posisi sebagai sekretariat jaringan, saya juga diperkuat dengan tim. Ya, ada tim yang kemudian tim sekretariat yang kemudian ini membantu kerja-kerja kita. Nah, salah satu kerja pokoknya adalah bagaimana berkomunikasi ke eksternal, ke pihak eksternal untuk memperkuat dan menghimpun jaringan, memperkuat dan membangun jaringan, baik itu dengan lembaga donor maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah dan stakeholder lain gitu ya. Nah, dalam posisi itu tentu aktivitasnya itu aktivitas yang padat, yang padat, yang kemudian secara kelembagaan kami juga membuat rencana strategis yang kemudian ini coba diimplementasikan dengan rencana-rencana program dan kegiatan. Nah, biasanya kami dalam membangun sebuah kebersamaan, ada teori namanya logical framework, Mbak. Oke. Jadi melogikkan rencana itu ke dalam implementasi. Jadi teorinya itu tidak di langit gitu. Dari langit itu kita turunkan dan implementasi.
Nah, dari situ kemudian memudahkan kita untuk menemukan isu-isu yang kemudian ini bisa diperbesar menjadi isu-isu yang positif yang kemudian dijadikan inovasi program. Oke. Dan akhirnya ini bisa dijadikan replikasi di beberapa daerah-daerah yang memang secara kebutuhan pas. Misalnya bagaimana pelayanan publik itu satu daerah itu tidak bisa didorong. Ini persoalannya karena apa? Nah, itu dipetakan biasanya, Mbak. Ada risetnya, di riset dulu persoalannya di mana, kemampetannya di mana. Yang kemudian setelah kenali isunya, persoalannya, biasanya itu langkah berikutnya adalah kita advokasi Ke pemerintah yang bersangkutan. ke pemerintah misalnya dalam rangka mendorong perubahan kebijakan. Jadi dari kebijakan yang biasa-biasa saja menjadi kebijakan yang luar biasa. Iya, yang lebih mengakomodir kebutuhan rakyat. Betul. Yang kemudian posisi harapannya ketika itu diadvokasi itu akan menjadikan perubahan yang tadi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan dalam advokasi, Mbak, dalam advokasi kita tidak bicara orang per orang, karena bicara soal kebijakan, sehingga tidak ada bidikan-bidikan orang per orang. Yang kita rubah ini kebijakannya, jadi sistemnya. biar semuanya kena. Betul. Dan biasanya pemerintah daerah dimanapun, gitu ya, itu biasanya menerima kami dengan welcome. Karena kami membantu. Iya, kasarannya dibantu mikir. Betul. Memecahkan masalah-masalah yang ada di daerah. Jadi ternyata itulah ya kerjaan Bapak ketika jadi sekjen, mengurusi banyak daerah-daerah yang punya kendala-kendala di pelayanan publik waktu itu ya, untuk bagaimana solusinya dan akhirnya mengadvokasi, dan bahkan Bapak juga sampai berarti keliling Indonesia untuk memastikan semuanya. Dan itu sampai ke luar negeri. Dampak positif itu. Dampak positif ketika kita berjuang dan menjadi bagian dari pekerjaan juga akhirnya ya, sehingga aktivitas kita ketika kita lihat posisi ada program itu kita monitoring itu. Monitoring evaluasi ke beberapa daerah. Dan saat itu yang paling mengenakkan, Mbak, mengenakkan saat posisi kami melakukan evaluasi program di Dompu, salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Jadi kenapa enaknya di situ? Ya karena perjalanannya, Mbak, dari Mataram. Kebetulan pesawat waktu itu sebetulnya ke Bima, yang lebih dekat ke Dompu ya. Tapi kami dapat pesawat yang ke Mataram waktu itu. Dan posisi kami harus melakukan perjalanan panjang. Dari subuh itu sampai sore, Mbak, sampai ke Dompu. Karena ada penyeberangan juga. Di Sumbawa itu posisi nyebrang itu. Jadi apa enaknya ngetripnya itu? Ya, karena posisi pertama sendirian. Yang kedua posisi dialektika di sana itu agak berbeda. Jadi emang penyesuaian setiap daerah itu menjadi keunikan. Nah, Pak, kalau sudah seseru itu di LSM, kenapa harus atau kenapa ingin akhirnya ke legislatif? Alasannya ada pepatah begini. Singkat aja nih, singkat. Ya, sepergi-perginya burung terbang itu, itu akan kembali juga. Nah, walaupun sebetulnya saya masuk ke legislatif ini tergolong terlambat, Mbak. Tergolong terlambat menurut saya ya, karena dari posisi ternyata di legislatif itu banyak hal yang bisa kita perbuat ya, bisa berbuat dan langsung masuk sistem, walaupun kemudian kita melihat ternyata kalau dilihat enaknya itu enakan di luar, Mbak, bebas. Enak di luar sebetulnya. Tapi akhirnya karena sejauh manapun tupai melompat, setinggi apapun burung terbang, akhirnya kembali juga ke sarang gitu ya. Kembali ke sarang dan ingin lebih berguna di kotanya sendiri, akhirnya masuk ke legislatif. Nah, setelah ini, Pak, saya mau ngebahas soal tupoksi-tupoksi Bapak sebagai Ketua Komisi C. Bapak lebih concern yang mana? Tapi setelah pesan-pesan yang satu ini tetap di Wakil Rakyat.
Ngopi lagi Pak, seruput lagi Pak. Oh Bismillah. iya. Udah ada ini Mbak. Masih mantap walaupun udah agak dingin. Kita lanjut. Saya tuh penasaran sama apa yang sekarang ini Bapak concern di Komisi C. Iya, sebetulnya tupoksi dari Komisi C ya. Jadi mitra-mitra kerja Komisi C di OPD ini kan ada beberapa ya Mbak ya, yang kemudian menjadikan kami sekarang ini mendorong agar dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan dasar gitu ya, itu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Ya, bidang kesehatan. Ya, kesejahteraan masyarakat. Ya, termasuk kemudian persoalan-persoalan di kesejahteraan masyarakat. Walaupun kami tidak bisa mengabaikan aspek di pertanian, di pertanian, Mbak. Ini karena penting juga pertanian. Termasuk kemudian di beberapa OPD yang memang butuh penanganan khusus ya. Nah, kalau kemudian ditanya mana yang menjadi prioritas utama, tentu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Kenapa Pak? Karena kami ini setelah masuk di Komisi C, kami lihat indeks pembangunan manusia kita, IPM kita, itu terendah kategori kota, Mbak. Terendah kategori kota. Ya, jadi misalnya kalau sandingan kita, misalnya Kota Tegal ya, Kota Magelang, Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta. IPM kita masih agak rendah, Mbak. Itu kita paling rendah sendiri. Agak rendah. Nilainya berapa? 74,59 kalau nggak salah. 74,59. Sementara itu posisi di beberapa kota kayak Tegal itu selisihnya tidak terlalu banyak dari kita. Oke. Makanya kemudian kami coba memetakan ini sebenarnya persoalannya di mana, gitu kan. Nah, lewat rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan, akhirnya menemukan posisi bahwa paling tidak di 2024 ya kita harus sudah bisa menyalip Kota Tegal, Kota Magelang, harus kita salip itu IPM-nya, karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sekarang mengarah pada persoalan bagaimana titik-titik yang bisa kita kembangkan. Sebetulnya kayak misalnya pendidikan informal yang setara itu Mbak, pernah dengar ya Bos ya, misalnya paket A, paket B, paket C gitu ya. Dan kita di usia 25 tahun ke atas sampai 35 kalau nggak salah itu, posisi kita perlu disupport itu. Berarti sekolah informalnya, karena itu titik lemah kita. Oh gitu. Ya, jadi kebanyakan memang orang Pekalongan kalau udah 25 tahun dan dia nggak ada background pendidikan, dia nggak tertarik untuk masuk ke paket-paket itu. Ini yang sedang mencoba dikonsenkan untuk didorong masyarakat supaya ya betul. Dan ini kalau sandingan kita misalnya dengan kabupaten gitu ya, kita lebih tinggi Mbak, kita bagus kalau sandingannya itu. Tapi sandingan kita adalah komparasi sama-sama kota gitulah, kira-kira itu. Jadi emang ini yang sedang ingin disalip gitu ya, biar nggak dan saya yakin itu Mbak, harus harus 2024 paling nggak 2024 IPM kita harus naik dari 70 berapa tadi Pak? 74,5 lah. 74,5 kita harus salib harus naik. Indeks manusia kita tuh lebih berkualitas. Betul. Dan itu saya sangat yakin karena upaya-upayanya itu mengarah ke sana. Nah, kemudian di kesehatan, Mbak. Nah, di kesehatan itu kan pasca pandemi betul. Ya, pasca pandemi ini relatif masyarakat ternyata saya pikir rumah sakit ini kosong ya. Ternyata masih ada. Dan relatif belum semua bisa di cover oleh BPJS. Betul. Dan kami seringkali mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan persoalan kepesertaan BPJS. Dan alhamdulillah beberapa kali kami rapat koordinasi dengan eksekutif, dengan BPJS juga, upaya-upaya terus selalu ada peningkatan pelayanan. Biar semuanya terbagi rata gitu ya. Biar semuanya kenal BPJS dan bisa pakai BPJS dengan mudah. Paling tidak kalau memang dia menjadi bagian dari
masyarakat yang mampu tentu dengan kepesertaan BPJS Mandiri kan gitu. Betul. Jadi tidak selalu menggantungkan pemerintah. Gitu. Oke, berarti itu adalah pendidikan dan juga kesehatan yang Bapak pegang. Saya pengen tanya, pas 7 April kemarin, bulan April 2022 kemarin itu Bapak sempat vokal banget, sempat rada emosi juga, mengkritisi kalau kenapa sih bantuan itu harus datangnya lama 3-4 bulan baru ini bantuan bencana, dan sampai Bapak akhirnya ke Sleman dan ke Magelang waktu itu sekarang bagaimana? Ya, waktu itu sebetulnya kami sempat emosi itu, Pak. Ketika dapat keluhan dan kita cek ke lapangan, ada yang sampai 3 bulan lebih itu belum cair bantuan itu. Nah, akhirnya kami melakukan, dan waktu itu kami diberitahu agak terlambat, Pak. Jadi diberitahu terlambat sehingga posisi tidak bisa langsung turun. Gitu loh. Nah, kami tidak peduli itu dari manapun. Kami tidak, karena kewajiban kami adalah masyarakat Kota Pekalongan, bukan hanya di dapil kami. Betul, semuanya. Gitu, semua. Karena ketua komisi C ini kan untuk semua, Pak. Betul. Bukan hanya di dapil kan. Iya dong. Nah, dari situ kemudian ketika informasi kami cek ternyata memang betul belum dilakukan bantuan seharusnya. Nah, kami turun ke lapangan dan melihat dari situ kami khawatir jangan-jangan yang semacam ini banyak. Makanya sistemnya coba kami lihat. Gitu Kami lihat baru dengan mengajak BPBD gitu kan, pihak-pihak lain yang terkait, yang kemudian kita ajak daerah lain seperti apa sih. Ternyata di sana itu seminggu sudah selesai, Mbak. Seminggu sudah selesai, kita 3-4 bulan. Iya. Tapi sekarang ini sudah mulai beres ya? Sudah lumayan, sudah jauh lah, ada perubahan. Jadi nggak sampai 3-4 bulan enggak, sudah enggak. Dan alhamdulillah waktu itu dari BPBD langsung laporan pimpinan daerah, Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota sigap betul, kemudian sampai berlarut-larut. Dan di sinilah fungsi DPRD, Mbak. Oke, alright. Satu pertanyaan lagi yang menurut saya ini mewakili saya dan juga teman-teman. Karena ini yang masih in sekali adalah raperda soal LPPL Batik TV. Bapak bilang kalau Batik TV ini adalah TV lokal, yang muatan lokal itu ini adalah kekuatan kita. Tapi kita punya kendala di SDM dan juga sarana dan prasarana. Bagaimana pendapat DPR, dukungan DPR terkait SDM dan sarana dan prasarana untuk LPPL Batik TV, Pak? Ya, ada 2 hal yang saya lihat ya. Kebetulan saya ketua pansusnya, Mbak. Iya, betul. Ya, ketua pansus paling tidak bisa memotret lah ya kondisi Batik TV sekarang seperti apa. Nah, alasan pertama sebetulnya karena perubahan dari TV analog ke digital. Alasan itu ya. Nah, alasan ini sebetulnya mau tidak mampu kita harus mengikuti. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Yang kedua sebetulnya di aspek-aspek internal itu saya lihat karena sekarang ini secara kelembagaan Batik TV menjadi bagian. Saya tidak bilang bagian terkecil enggak ya, menjadi bagian dari Kominfo. Nah, kami membayangkan, Mbak, paling tidak karena posisi ini kalau menaik secara kelembagaannya juga harus diubah. Kebayang kalau kemudian ini menjadi UPT, Mbak. Oh iya, jadi berdiri sendiri. Ya, apalagi kemudian menjadi BLUD. Wah, ini masih tinggi lagi. Tetapi semua itu harus berjalan, tidak bisa secepat itu. Bertahap. Ada tahapan-tahapan yang dijadikan. Tapi kalau ke UPT sebetulnya sangat memungkinkan. Karena kelebihan kalau di UPT paling tidak, Mbak, ini menjadi unit yang memang prioritasnya itu ada. Sekali. Ya, prioritasnya itu ada, Mbak. Baik dalam aspek tadi yang Mbak Farah sampaikan, baik dalam aspek untuk konsentrasi di sarana prasarana, maupun di aspek capacity building, peningkatan kapasitas sumber daya manusia para awak medianya. Ini penting. Nah, saya melihat memang dan kami nanti akan koordinasi juga dengan karena ini leading sektornya Komisi A, Mbak. Nanti akan kami coba diskusikan juga dengan Komisi A bagaimana ke depan bahwa TV Batik menjadi UPT. Jadi TV Batik biar jadi UPT seperti apa? Iya, sarana prasarana seperti apa? Gitu. Bocoran dikit aja, Pak. Raperdanya bakalan kelar rampung kapan?
Ya paling tidak kita bukan karena cepat ya, Oke. tetapi pertama kualitas dari perda. Oke. Kualitas dari perda, kemudian bisa mengakomodir seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya muatan lokal. Oke. Muatan lokalnya. Ya. Kemudian posisi bagaimana persoalan iklan yang 15% itu, Oke. ini juga bisa dimaksimalkan, sehingga nanti akan berimbas pada Kesejahteraan persoalan, kita juga ya. ya, termasuk di aspek di capacity buildingnya, Oke, siap. ya, capacity buildingnya. Nah, saya yakin, seyakin-yakinnya, karena tidak banyak daerah yang mempunyai ini. Dan paling tidak ini menjadi semangat kita bersama, Oke. bahwa Batik TV menjadi kebanggaan kita semua. Batik TV menjadi kebanggaan kita semua. Jadi insya Allah bulan depan Selesai. raperdanya. Weh, Insya terima Allah kasih selesai. Bapak. Kopinya, gorengannya, obrolannya luar biasa banget. Dan itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Aminuddin selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Habis ini saya mau lanjut ngopi lagi sama Bapak. Jadi jangan lupa untuk saksikan Wakil Rakyat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.